Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita sudah Tuhan izinkan untuk masuk ke dalam bulan terakhir dari tahun ini. Dan kita masuk sekarang dalam minggu pertama, minggu Advent, perayaan Natal. Dan saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah yang kudus ini datang daripada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa kami yang kudus, kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih Engkau sudah menyertai kami melewati tahun ini Tuhan, bulan demi bulan, dan sekarang kami boleh masuk kepada minggu yang pertama dari bulan terakhir di tahun ini. Kami percaya itu semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Dan dalam minggu yang pertama ini kami ingin datang kepadamu Tuhan, menghampiri tahta anugerah-Mu, menaikkan penyembahan-penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ya Roh Allah yang kudus, berikan kepada kami kemampuan untuk kami boleh menghampiri Allah dengan hati yang kudus, dengan hati yang bersyukur kepadanya, dengan hati yang penuh dengan kekaguman kepada kemuliaan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga sampai pada akhirnya hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Pagi ini kita mau masuk gerbang Tuhan, kita mau masuk hadirat-Nya dengan puji-pujian, dengan nyanyian syukur. Dengan penuh pujian, bersyukur.
Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang baik, amin. Kita punya Tuhan yang baik, amin. Amin. Kita mau lihat kiri, kanan, depan, belakang. Kita katakan selamat hari Minggu, Tuhan baik. Dan pada minggu yang pertama di bulan Desember ini kita akan membawa persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan, amin. Semua siap memuji Tuhan? Ya, siap memuji Tuhan, berikan kemuliaan paling dahsyat bagi satu nama, Yesus Kristus tempat ini, Lord. Semua kita seperti ini, Lord. Semua udah tahu lagu ini, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Semua tepuk tangan seperti ini, come on. Semuanya kita katakan bangsa-bangsa bangkitlah. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Semua ikutin saya ya, katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian sembah. Semuanya katakan Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan.
bagi Allah kita semua. Allah yang sangat baik Tuhan. Allah yang sangat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk 11 bulan yang telah kami lewati Tuhan di tahun ini Tuhan. Dan kau sebentar lagi Tuhan kami akan memasuki tahun yang baru Tuhan. Musim yang baru dalam kehidupan kami. Biar kami bisa tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Biar kami bisa tetap berharap pada satu pribadi yang tepat. Yaitu Engkau Allah kami yang hidup. Allah kami yang berkuasa. Allah kami yang sangat setia dalam kehidupan kami. We worship you Lord Jesus. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Angkat tanganmu, angkat hatimu, kita sama-sama katakan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dan yakin itu semua kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat di tempat ini bagi satu nama. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan, Kasih Tuhan tetap abadi. katakan takkan berubah Tak akan berubah sampai selamanya. selamanya. Ku tetap percaya. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan dengan segenap hatimu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan dengan segenap hati kita, dia mengenyangkan kita. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami boleh tahu Tuhan, kami bersandar pada Tuhan yang tepat Tuhan. Kami berharap pada Allah yang tepat Tuhan. Engkau tidak pernah melepaskan kami dari genggaman tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami masuk tahun yang baru, masuk musim yang baru Tuhan, hanya Engkau Allah Yesus satu-satunya yang bisa kami andalkan, yang bisa kami percaya Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan yang kami naikkan. Dan sama-sama percaya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kembali kami memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mengisi link kehadiran yang ada di WhatsApp grup masing-masing jemaat. Ini berguna untuk data kami dan apabila terjadi kasus positif di Gereja Rehoboth. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Of a place I love even more than I usually do. And although I know it's a long road back, I promise you I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents under the tree. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan izinkan untuk masuk ke dalam bulan terakhir daripada tahun ini, ya. Dan sekarang kita mulai memperingati Natal, dan biasanya
semua orang Kristen di seluruh dunia di minggu pertama dalam bulan Desember kita mulai merefleksi tentang peristiwa Natal. Dan hari ini kita akan di dalam Advent yang pertama kita akan sama-sama untuk merefleksikan peristiwa Natal bagi kehidupan kita. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa hadir dalam bulan terakhir di tahun ini Tuhan Yesus. Dan terima kasih jika Engkau mengizinkan kami untuk menghampiri Engkau di dalam ibadah yang kudus ini, menaikkan pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah semua yang kami naikkan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan itu juga mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini mencerahkan hati kami, menguatkan kami, memberikan kepada kami pemahaman-pemahaman yang baru, yang membantu kami semakin bertumbuh di dalam anugerah-Mu Tuhan Yesus. Semakin hari semakin mengenal-Mu, semakin hari semakin diubah sesuai dengan gambar-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Khususnya buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membaca ayat 25 dan saya minta Bapak Ibu Saudara membaca ayat 26, begitu seterusnya sampai ayatnya yang ke-35. Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Saya akan membacakan bagian pertama, ayat pertama. Ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang yang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang Natal, peristiwa Natal, tentu Natal sudah menjadi peristiwa yang atau sebuah perayaan agama yang universal. Bahkan hampir negara-negara yang mungkin mereka tidak banyak orang Kristennya juga, mereka tetap merayakan Natal. Nah, berbicara tentang Natal tentu ada begitu banyak pemaknaan Natal. Ada yang memaknai Natal sebagai sebuah peristiwa sejarah. Waktu kita merayakan Natal, kita bicara tentang sebuah peristiwa sejarah yang terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana firman Allah itu kemudian menjadi manusia di dalam bayi Natal itu. Lalu kemudian kita juga bisa melihat makna. Ya. Ada orang bicara tentang Natal, bicara tentang makna. Apa makna daripada Natal? Mungkin ada juga yang melihat ya, beberapa waktu lalu saya melihat satu acara di televisi tentang Natal dan kemudian ada orang-orang, anak-anak muda khususnya di negara barat, saya lupa di Eropa atau di Amerika begitu, lalu kemudian ditanya, apa yang kamu tahu tentang Natal? Ya, apa itu Natal? Lalu mereka bilang Natal adalah the holiday season, waktu liburan. Gitu. Dan saya kira holiday sudah menjadi sebuah term yang istilah yang kemudian bergeser
awalnya itu menjadi sebuah istilah yang memang hanya digunakan bagi acara-acara keagamaan, karena holiday season itu kan daripada kata holy dan day ya, hari-hari suci keagamaan. Tapi ketika kita bicara tentang holiday, sekarang dia menjadi bergeser menjadi liburan. Ya. Dan banyak orang di negara-negara barat di sana mereka kemudian memaknai kata holiday itu dengan liburan. Natal adalah holiday season. Nah tentu sebagai orang Kristen, kita tidak memaknai Natal dengan cara seperti itu. Meskipun memang ada implikasinya juga ya, ketika kita mulai merayakan Natal, kita juga menikmati waktu-waktu bersama dengan keluarga. Tapi tentu Natal bukan hanya bicara tentang itu, Natal bicara tentang sesuatu yang lebih besar daripada itu. Dan hari ini saya memberikan judul daripada khotbah saya pada pagi hari ini dengan judul What Child Is This? Anak apakah atau anak siapakah bayi yang dilahirkan di dalam peristiwa Natal ini? Karena bayi yang dilahirkan dalam peristiwa Natal ini merupakan sebuah bayi yang bukan sembarang bayi, dia bayi yang luar biasa, bayi memberikan implikasi yang besar, memberikan pengaruh yang besar bagi dunia. Dan hari ini kita akan mencoba melihat siapakah bayi Natal ini dan apa maknanya bagi kita. Nah kita akan melihat bersama-sama makna daripada bayi Natal ini atau makna dari peristiwa Natal ini dari seorang tokoh yang bernama Simeon. Nah Simeon ini tentu adalah seorang yang kita tahu bersama-sama, ya dia selalu muncul pada peristiwa Natal. Ketika bicara tentang Natal biasanya orang Majus, kemudian gembala, lalu Herodes juga muncul di sana, ada juga Simeon dan Hana yang biasa muncul di sana. Hari ini kita akan bicara tentang Simeon. Apa yang dikatakan tentang dia, tentang bayi Natal ini melalui mulutnya. Nah saudara bicara tentang Simeon, siapakah Simeon? Simeon tidak begitu jelas dijelaskan di dalam Alkitab tentang siapa dia. Tapi ini merupakan suatu kisah yang memang dia menjadi khas Injil Lukas. Yang mungkin saudara tidak akan menemukan di dalam kisah ini di dalam Injil sinoptik lain. Ada Matius, ada Markus, saudara mungkin tidak akan menemukan itu. Nah Lukas ketika dia bicara tentang Simeon, dia tidak bicara banyak tentang identitas Simeon. Memang kemudian ada begitu banyak tradisi dan kemudian penafsir Kristen melihat bahwa Simeon ini kemungkinan adalah seorang imam karena dia ada di Bait Allah pada saat itu. Tapi apapun dia atau siapapun latar belakang dia, Lukas memberikan dua kategori yang membuat kita bisa percaya dengan apa yang dikatakan oleh Simeon tentang bayi Natal itu. Hal pertama yang dikatakan oleh Lukas tentang Simeon dikatakan di situ adalah ia adalah orang benar dan saleh. Kata benar dan saleh ini merupakan dua komposisi yang jarang terjadi. Biasanya orang saleh itu dihubungkan dengan seberapa banyak dia menaati peraturan agama. Kita tahu pada saat itu ada begitu banyak orang Farisi yang menaati peraturan agama. Tapi Kristus kemudian menegur mereka karena peraturan-peraturan yang mereka lakukan, ya, ketaatan mereka kepada peraturan agama itu hanya ketaatan luarnya saja. Bukan ketaatan di dalam batin mereka. Makanya Tuhan Yesus beberapa kali menegur mereka. Ya. Ada yang berkata bahwa mereka memuji Allah dengan mulutnya tapi hatinya menjauh daripada Allah. Nah ketaatan-ketaatan seperti itu pada saat itu banyak. Tapi Simeon ini orang yang berbeda. Dia orang benar dan saleh. Artinya dia taat kepada peraturan-peraturan agama sebagai seorang Yahudi. Tapi hatinya adalah hati yang bersih. Hatinya adalah hati yang baik. Ini dua komposisi yang sangat-sangat jarang ditemukan pada saat itu. Karena semua orang menjadi sangat agamawi. Agamawi dalam pengertian mereka taat kepada peraturan agama. Tapi kemudian mereka tidak betul-betul mengasihi Tuhan. Mereka tidak betul-betul menghormati Tuhan. Tapi Simeon berbeda. Lukas menyajikan dia, menjelaskan tentang siapa Simeon. Dia adalah seorang benar dan orang yang saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara tentang Simeon, Lukas juga menjelaskan tentang Simeon adalah dia adalah orang yang ya dikuasai oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus. Dikatakan situ Roh Kudus ada di atas dia. Lalu kemudian dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Allah. Lalu ayat 27 dia bilang ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus.
Saudara, penyertaan Roh Kudus sebelum hari Pentakosta merupakan penyertaan yang jarang. Kita hari ini kita dipimpin oleh Roh Kudus karena setelah hari Pentakosta, Roh Kudus diberikan kepada semua orang percaya, bukan hanya kepada orang-orang atau tokoh-tokoh penting saja. Pada zaman perjanjian lama ada 3 tokoh atau 3 jabatan yang biasanya diurapi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah raja, yang kedua adalah imam, dan ketiga adalah nabi. Ya. Karena itu mereka bilang kemungkinan Simeon adalah seorang imam. Tapi penyertaan secara khusus itu sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi. Tapi Lukas menjelaskan bahwa Simeon adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Berarti betul dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Berdasarkan 2 kategori ini maka Lukas ingin bilang bahwa apa yang dikatakan oleh Simeon tentang Kristus itu adalah kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Simeon tentang bayi Natal itu adalah sesuatu yang bukan lahir dari pikiran Simeon saja, tapi betul-betul lahir dari pimpinan Roh Kudus. Nah, kita akan melihat apa yang dinyatakan Simeon tentang bayi Natal itu. Yang pertama, ayat 29 dikatakan di sana, sekarang Tuhan biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah saudara, Simeon dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa dia tidak akan meninggal. Di dalam bahasa aslinya dikatakan dia tidak akan melihat kematian sebelum dia melihat keselamatan kepada bangsa-bangsa. Di hal pertama yang dinyatakan tentang bayi Natal itu adalah bayi Natal ini dia akan menjadi sumber keselamatan bagi bangsa-bangsa. Nah, saudara, ketika Simeon menjelaskan ini kurang lebih bayi Yesus itu ya pada saat itu kurang lebih mungkin sekitar 3-4 minggu ya sebelum kemudian nanti mereka pergi ke Mesir ya pada saat Herodes ingin membunuh mereka. Jadi bayi Yesus itu masih sangat kecil sekali, ya karena itu dia dibawa ke Bait Allah dan itu merupakan tradisi daripada orang-orang Yahudi pada saat itu untuk menyerahkan bayinya ke Bait Allah, dan saya kira itu pun yang dilakukan oleh gereja-gereja Pentakosta termasuk kita tidak membaptis bayi tapi kita menyerahkan bayi, ya memang kita ambil dari tradisi ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di situ bahwa bayi Natal adalah sumber keselamatan bagi bangsa-bangsa. Jadi Yesus itu bukan hanya tokoh moral. Ya. Hari ini banyak orang memperkenalkan Kristus sebagai tokoh moral saja. Dia adalah tokoh moral, tokoh yang mengajarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, ya, hal-hal yang baik, apa yang tidak boleh ini. Kalau kamu melakukan sesuatu, hendaklah kamu juga mau diperlakukan demikian, ya, golden rule dan sebagainya. Tapi dikatakan di situ Yesus lebih tinggi daripada itu. Dia bukan hanya tokoh moral, dia adalah keselamatan. Dia adalah pusat keselamatan yang Tuhan nyatakan untuk bangsa-bangsa. Dijelaskan di sana bahwa ia keselamatan dari Allah. Nah, kalau kita melihat bagian ini maka kita akan melihat bahwa bicara tentang keselamatan itu dikatakan di situ berasal dari Allah, ya, berasal dari Allah. Jadi keselamatan itu adalah karya Allah bagi kita. Ketika kita bicara tentang keselamatan, kita bukan bicara tentang apa yang kita capai, tapi apa yang Allah lakukan bagi kehidupan kita. Jadi karya keselamatan itu bicara tentang karya Allah bagi kita. Ketika Kristus datang, kita merenungkan keselamatan yang kita dapat daripada Allah. Pertama, keselamatan itu berasal daripada Allah. Kemudian karya keselamatan. Nah, bicara tentang karya keselamatan, saudara, seringkali ada orang Kristen berpikir bahwa keselamatan itu adalah tiket masuk surga. Ketika kita selamat, kita boleh masuk surga. Betul, itu betul. Tapi itu bukan seluruhnya kebenaran. Bicara tentang keselamatan itu bukan hanya kita diizinkan masuk surga. Bicara tentang keselamatan adalah bicara tentang bagaimana Allah memperbaiki hidup kita. Sebagai orang Kristen ketika kita percaya kepada Kristus,
Yesus masuk ke dalam hati kita, akibatnya apa? Roh Kudus bekerja di dalam kita untuk mengubahkan kehidupan kita. Makanya kalau ada orang Kristen hidup bertahun-tahun jadi Kristen, kemudian hidupnya tidak berubah, maka saya harus katakan bahwa harus dipertanyakan keselamatannya. Karena implikasi dari keselamatan Roh Kudus masuk dalam hati kita dan dia mengubah kita inside out, dari dalam keluar. Kita diubah untuk apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa kita harus diubah supaya menjadi serupa dengan Kristus? Ingat, keselamatan Kristen itu bukan sorga. Inti dari keselamatan Kristen bukan nanti kita masuk sorga, bukan. Inti dari keselamatan Kristen adalah kita hidup bersama-sama dengan Allah. Situasi di mana kita hidup bersama-sama dengan Allah, itulah sorga. Jadi sorga bukan tempat, saudara. Sorga adalah dengan siapa kita menghabiskan kekekalan kita. Nah, banyak orang Kristen, dia berpikir sorga adalah tempat, dan ketika bicara tentang sorga, dia membayangkan sorga seperti sorga daripada agama-agama lain. Ingat ketika Wahyu menjelaskan tentang sorga, dia menjelaskan tentang keindahan sorga, tapi jangan lupa, semua keindahan itu pusatnya adalah Allah di tengah-tengah kerajaan sorga itu. Jadi ketika bicara tentang sorga, Alkitab seringkali menggunakan istilah sorga untuk Allah. Saudara ingat ketika seorang anak bungsu yang kemudian dia pergi meninggalkan ayahnya. Lalu kemudian ketika dia kembali, lalu dia bilang, aku berdosa terhadap, bukan hanya kepada ayah, tapi kepada sorga. Apa arti kata sorga di situ? Apakah sorga berarti tempat? Tentu saja bukan. Sorga adalah istilah yang digunakan oleh orang Yahudi karena mereka tidak bisa menyebutkan kata Allah. Biasa kalau tidak menyebutkan kata Yahweh, mereka menyebutkan kata Adonai, atau mereka menyebutkan kata sorga. Ya. Jadi sekali lagi, sorga bukan hanya tempat, ya, sorga adalah situasi di mana kita hidup bersama-sama dengan Allah. Nah, itulah keselamatan Kristen. Karena kita mau hidup bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan, Allah itu kudus. Karena gitu orang yang harus hidup dengan Allah di dalam kekekalan itu pun harus kudus. Syaratnya supaya kita kudus apa? Pertama kita terima Kristus dan Kristus mengubahkan hidup kita. Supaya kita menjadi orang-orang kudus yang bisa hidup di dalam Allah, di dalam kekudusan. Ingat, Allah itu kudus, barang siapa yang mendekati Allah tanpa kekudusan, dia akan hangus. Dia akan terbakar. Dan keselamatan Kristen, tujuannya adalah kekudusan itu. Kita mendapat kekudusan supaya kita bisa hidup dengan Allah di dalam kekudusan. Sampai kekekalan. Kekekalan bukan durasi. Kekekalan adalah tempat di mana tidak ada kematian. Nah, itulah keselamatan Kristen. Itulah keselamatan yang dibawa oleh bayi Natal itu kepada kita. Ketika kita bicara tentang Natal, kita bukan hanya bicara tentang pohon Natal dan sebagainya. Kita bicara tentang bagaimana kita akan hidup bersama-sama dengan Allah. Ini bukan hanya undangan untuk masuk, tapi undangan untuk kita diperbaiki, kita didandani supaya kita layak masuk tinggal bersama-sama dengan Allah. Karena itu saudara, kita gereja Pentakosta, kita gereja Rehoboth, kita tidak pernah percaya dengan sekali selamat tetap selamat. Begitu orang percaya kepada Kristus, dia mati masuk surga, betul. Dia mati masuk surga. Tapi ingat, keselamatan itu bukan hanya tiket masuk surga, keselamatan itu sesuatu yang diubahkan. Hari ini kalau kita terima Kristus, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, tapi kita tidak mau berubah, kita masih memberontak kepada Roh Kudus, maka bisa saja kita kehilangan keselamatan. Bisa saja kita kehilangan keselamatan. Allah tidak akan memaksa kita, menyeret kita masuk ke dalam sorga. Allah memberikan kita pilihan. Kita mau menerima Kristus, kita mau mengikuti kata Roh Kudus, atau kita mau mengikuti kata hati yang memberontak kepada Allah. Ketika kita memberontak kepada Allah, maka Tuhan bisa saja yang terjadi dalam Roma, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam pemberontakan itu. Saudara baca dalam misalnya kisah Firaun, dia mengeraskan hatinya. Lalu bagian terakhir Alkitab berkata Allah mengeraskan hatinya. Apa artinya? Allah menyerahkan dia kepada kekerasan hatinya. Ketika kita mengeraskan hati kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita sudah hidup di dalam Kristus tapi kita masih hidup di dalam dosa, kita mungkin masih melakukan dosa 1, 2, dan 3, tapi ketika kita berdosa jangan lupa bahwa Roh Kudus itu akan mengganggu kita. Roh Kudus akan membuat kita
terganggu dan kita akan kembali kepada Tuhan. Itulah orang Kristen. Orang Kristen bukan berarti waktu kita percaya Kristus, kita akan hidup kudus, sama sekali tidak pernah berbuat dosa. Saya kira itu bukan juga. Kekristenan bicara tentang transformasi atau perubahan yang berlahan-lahan. Ketika kita percaya Kristus, kita masih bergulat dengan dosa-dosa kita, tapi kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan melepaskan kita dari dosa. Kita bergantung kepada Tuhan. Ketika kita mati, kita akan diselamatkan. Meskipun kita belum sempurna dalam kekudusan itu, tapi Tuhan akan menyempurnakan. Tapi lain halnya ketika kita mulai hidup dalam dosa, kita ditegur oleh Tuhan, ditegur oleh saudara-saudara seiman, ditegur oleh Alkitab. Ketika kita membaca kita mengeraskan hati kita. Kita tetap hidup dalam dosa kita. Maka kita tidak mau tunduk kepada Roh Kudus, maka apa yang terjadi? Kita akan kehilangan keselamatan itu. Makanya kekristenan kita memaknai keselamatan itu dengan istilah already but not yet. Kita sudah diselamatkan, kita sedang menjalani proses keselamatan, dan kita akan diselamatkan secara total ketika Kristus datang, dia akan menyelamatkan kita. Jadi sekali lagi, keselamatan itu bukan akses masuk surga. Keselamatan itu undangan untuk diubah supaya serupa dengan gambar Kristus. Dan ini membanjiri semua tulisan-tulisan dari Rasul Paulus ketika kita membaca. Misalnya dalam Filipi dia bilang, kerjakanlah keselamatan. Itu bukan aspek already-nya, tapi aspek sekarang. Keselamatan adalah diubah menjadi sama seperti Kristus. Nah, jadi ketika kita bicara tentang keselamatan, maka kita bicara tentang bagaimana Allah menyelamatkan kita, Allah merubah kehidupan kita, dan Allah menjadikan kita sama seperti Kristus. Dan kemudian dikatakan di situ keselamatan itu disampaikan kepada bangsa-bangsa. Jadi keselamatan itu bukan sesuatu yang hanya kita miliki saja, tapi Tuhan ingin mengirim kita menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Bulan lalu kita sudah bicara tentang misi. Saudara, kehidupan Kristen itu adalah sebuah daya tarik kepada Injil. Ketika kita menjadi orang yang baik, kita menjadi orang yang diubah oleh Roh Kudus, kehidupan kita menjadi daya tarik. Tapi kalau hanya orang tertarik kepada kehidupan kita saja, mereka tidak akan masuk surga. Mereka harus menerima Kristus di dalam hidup mereka, Roh Kudus masuk ke dalam hidup mereka, mengubah kehidupan mereka, menjadikan mereka seperti Kristus. Dan itu hanya disampaikan, hanya terjadi jika mereka mau mendengarkan Injil, menerima Injil itu, percaya kepada Injil itu, dan Injil itu akan mengubah mereka. Dan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan perbuatan baik. Itu hanya bisa dilakukan dengan keputusan menerima Kristus atau menolak Kristus. Ketika kita menerima Kristus, pengalaman keselamatan itu pun kita alami. Karena itu Kristus datang jauh-jauh dari surga bukan hanya untuk membuat kita menjadi orang baik, bukan. Tapi Kristus datang jauh-jauh dari surga untuk membawa kita, memerintahkan kita untuk memberitakan Injil supaya orang lain pun bisa mengalami itu. Saudara bisa kasih bantuan kepada orang miskin tanpa harus saudara dalam hati saudara ada Roh Kudus. Orang yang tidak percaya pun bisa melakukan itu. Dan Yesus datang jauh-jauh dari surga bukan hanya supaya saudara kasih beras kepada orang miskin. Bukan hanya itu. Kristus datang dari surga ke dalam dunia untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Yaitu apa? Menghampiri Allah yang kudus dengan keadaannya sebagai manusia berdosa. Karena manusia berdosa tidak bisa menghampiri Allah yang kudus, maka Kristus datang untuk menguduskan manusia yang berdosa. Dan hal itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun juga. Dan karena itu kita harus menghormati karya keselamatan itu. Kita harus menghormati berita Injil itu. Ketika ada orang yang membutuhkan, kita tentu akan membantu. Tapi jangan lupa kita harus menyampaikan pesan Injil itu. Karena mereka selamat bukan karena perbuatan baik kita. Mereka selamat karena mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus berkata, Paulus berkata, bagaimana ada yang mendengarkan, bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang memberitakan. Dan dia berkata bahwa berdosalah aku karena aku tidak memberitakan jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi keselamatan itu bukan hanya milik kita. Keselamatan itu adalah bicara tentang tugas kita untuk menceritakan kepada orang lain supaya orang lain juga bisa mengambil keputusan menerima atau menolak Injil. Kalau mereka menerima Injil itu,
Kristus akan masuk ke dalam hidup mereka dan mengubahkan mereka. Hal kedua di mana kita bicara tentang apa yang dikatakan oleh Simeon tentang Kristus, tentang bayi Natal itu. Dikatakan di situ bahwa bayi Natal itu akan menjadi perbantahan di antara manusia. Dikatakan dalam Lukas pasal 2 ayat 34 sampai 35. Dikatakan di situ, lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya nyata pikiran, hati banyak orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca bagian ayat itu sebenarnya ada di dalam pasal ayat 34 dan 35, di bagian tengah itu ketika Simeon bicara kepada Maria tentang bayi itu, dia bicara juga tentang apa yang akan terjadi kepada bayi itu, tapi ada juga bagian satu kalimat di tengah, itu bicara secara khusus tentang apa yang terjadi kepada Maria. Nah, dikatakan di situ ya, sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Itu bukan untuk Maria tapi untuk manusia, ya, untuk seluruh orang. Lalu kalimat yang kuning yang saya tandai di situ itu adalah kalimat ayat untuk Maria, dan satu pedang yang menembus jiwamu, itu untuk Maria. Lalu dia balik lagi, Simon balik lagi, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Jadi kalau saya baca itu ya mungkin kita agak bicara tentang perbantahan itu, kita agak sedikit mengabaikan yang kuning itu dulu, nanti kita akan bahas itu di poin berikutnya. Nah, jadi kalau dikatakan di situ bahwa dia akan menjadi perbantahan bagi banyak orang. Yesus itu membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dia menjadi kabar yang menggembirakan bagi bangsa-bangsa, tapi jangan lupa Yesus juga menjadi perbantahan bagi banyak orang di antara sesama manusia. Yesus adalah tokoh yang sangat kontroversial, ya, kalau kita lihat. Bagi orang-orang beriman mungkin itu bukan kontroversial, kita percaya. Tapi bagi dunia dia menjadi tokoh yang sangat kontroversial. Sejak dia lahir dia menjadi perbantahan, mungkin minimal antara Maria dan Yusuf. Maria mungkin mau bicara tentang siapakah Yesus ini, ya, bagaimana dia bisa hamil dari Roh Kudus. Tapi dia mungkin lagi berdebat dalam batinnya, ya, apakah saya harus memberitahukan atau tidak. Lalu kemudian suaminya pun mengalami hal yang sama. Dia mengalami dilema, apakah saya harus menceraikan dia ataukah tidak. Lalu kemudian kita melihat juga gembala dan orang Majus, mereka menunjukkan dua sikap yang berbeda. Gembala dan orang Majus datang untuk menyembah Kristus. Sedangkan Herodes datang untuk membinasakan Kristus. Lalu ketika Kristus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Banyak perdebatan tentang Yesus. Ada yang bilang Yesus adalah Elia. Ada yang bilang ya Herodes takut Yesus ini adalah Yohanes yang bangkit karena dia membunuh Yohanes. Lalu kita lihat juga bagaimana Yesus juga seringkali dituduh sebagai dia adalah penyihir karena dia menggunakan Belzebul, ya, kuasa jahat untuk mengusir setan dan menyembuhkan banyak orang. Dan bagian terakhir daripada kisah hidup Yesus, Yesus kemudian dituduh sebagai orang yang menistakan agama. Dan kemudian dia disalibkan. Nah saudara, kisah kehidupan Kristus diwarnai dengan perdebatan. Dan perdebatan itu bukan hanya terjadi pada zaman Kristus. Dia terjadi setelah Kristus. Rasul-rasul ketika mereka menceritakan tentang Kristus, mereka ditolak. Mereka dituduh mengajarkan ajaran-ajaran yang lain, yang aneh. Bahkan Nero, ya, raja Romawi pada saat itu, Roma pada saat itu, kemudian menuduh orang Kristen ini sebagai orang yang apa ya istilahnya, orang yang aneh, karena pada saat itu memang orang Kristen itu kan ya dituduh sebagai agama yang apa ya, agama yang terlarang begitu. Dan kemudian mereka biasa bertemu di katakombe ya, ruang-ruang bawah tanah di kota Roma.
Dan kemudian mereka itu bisa melakukan perjamuan di situ. Dan orang-orang Kristen itu disalahpahami, mereka dianggap sebagai kanibal. Ya. Ada penulis Romawi berkata bahwa orang Kristen adalah kanibal. Kenapa? Karena mereka biasa bertemu di ruang-ruang bawah tanah, ruang-ruang tersembunyi itu, lalu mereka melakukan perjamuan kudus. Dan dalam perjamuan kudus mereka bilang mereka akan makan tubuh dan minum darah Kristus. Dan dia dituduh sebagai, ya orang Kristen dituduh sebagai orang-orang yang ya kanibal dan sebagainya. Jadi perdebatan ini bukan hanya terjadi pada zaman Kristus saja. Orang berdebat tentang Kristus, bahkan zaman murid-muridnya. Ya. Bahkan sampai sekarang ini, ya, banyak orang kemudian berdebat tentang siapa Kristus. Ada yang bilang bahwa ya dia adalah Tuhan, seperti yang kita lakukan. Ada yang bilang dia Tuhan, tapi dia Tuhan yang diciptakan oleh Bapa. Sama seperti orang pengikut Arius yang kemudian imannya diwarisi oleh saksi Yehova. Ada yang bilang juga ya, Yesus adalah manusia yang kemudian dituhankan. Ya, dia manusia biasa, kemudian dia dituhankan. Ada yang bilang juga ya Yesus tuh ya kalau saudara nonton ya Ancient Alien itu ya, di History Channel itu, Yesus itu adalah the kinds of alien gitu ya. Alien yang turun, makanya waktu dia naik ke surga dia naik, itu banyak sekali konspirasi tentang itu. Orang yang suka teori konspirasi ya mungkin menyukai hal-hal itu. Banyak perdebatan tentang Kristus. Ada yang bilang juga Yesus itu adalah orang setelah dia meninggal, dia disalibkan, dia pergi ke Kashmir ya. Lalu ya orang-orang Ahmadiyah percaya bahwa Yesus itu yang pergi ke Kashmir itu. Ya. Ada juga bilang dia adalah seseorang penganut dia belajar Buddhisme di Himalaya, ya, ke gunung Himalaya, dan kemudian ada begitu banyak tuduhan-tuduhan tentang Kristus. Jadi Kristus ini menghadirkan perbantahan sampai saat ini, saudara. Sampai saat ini. Beberapa waktu lalu ya kita mungkin 2 tahun lalu Menteri Agama kemudian mengucapkan selamat Natal, lalu dia pakai kalimat selamat merayakan kelahiran Yesus Kristus. Kata Yesus Kristus itu kemudian direspon dengan sangat-sangat penuh penolakan. Ya. Penuh penolakan. Bahkan namanya saja menjadi sebuah perdebatan, saudara. Nah, saudara, menghadapi hal-hal ini kemudian orang-orang mulai kemudian, ya khususnya ada beberapa orang Kristen kemudian mereka mulai merubah Kristusnya. Kristus dimodifikasi sedemikian rupa supaya Kristus mudah diterima oleh dunia. Makanya Yesus itu bukan satu-satunya jalan keselamatan. Yesus hanya salah satu jalan keselamatan. Yesus direndahkan menjadi, ya dari satu-satunya jalan keselamatan kemudian direndahkan menjadi salah satu jalan keselamatan. Ya dia pilihan, dia optional. Kita mau percaya, tidak percaya pun nggak apa-apa. Ya. Mereka mulai memodifikasi Yesus supaya Yesus bisa diterima oleh dunia. Saudara bicara tentang siapakah Yesus, maka orang Kristen, manusia pada umumnya hanya punya 2 pilihan. Dia percaya dengan Yesus atau dia menolak Yesus. Dia menerima Yesus atau dia menolak Yesus. Saudara, saya punya pengalaman ya, beberapa waktu lalu ketika saya masih menjabat sebagai kepala sekolah, saya dengan teman-teman, teman-teman dengan kepala sekolah lain, kita sempat main ke suatu tempat ya, kalau nggak salah ke Jogja begitu. Dan kemudian kita mulai ngobrol ya, bicara tentang, mereka tahu saya Kristen dan kemudian mereka bicara. Lalu kemudian ada salah satu teman dia bilang, Pak, ya semua agama kan sama saja. Ya. Di kami juga kami percaya Yesus sebagai nabi. Ya Yesus kan sebagai nabi sama seperti yang lain. Ya. Saya pertama saya bilang iya saja gitu, iya betul. Tapi kemudian hati nurani saya terganggu. Lalu kemudian saya agak memberanikan diri untuk bilang ya betul, tapi agak sedikit berbeda. Berbeda. Yesus di dalam kami dia bukan nabi saja. Dia bukan nabi biasa sama seperti Musa dan sebagainya. Yesus dengan nabi-nabi lain mungkin agak berbeda. Yesus itu kalau nabi-nabi lain ya, nabi-nabi lain itu datang menyampaikan firman kepada orang-orang bangsa Israel.
Jadi firman dititipkan kepada mereka, lalu mereka sampaikan firman itu ke bangsa Israel. Tapi Yesus agak berbeda. Yesus, dia disebut nabi karena dia juga menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel. Tapi Yesus itu firman itu sendiri, itu pesan itu sendiri. Karena itu Yesus nabi yang sangat berbeda. Yesus nabi yang menyampaikan pesan kepada bangsa Israel, tapi pesannya adalah hidupnya sendiri. Makanya Yesus tidak pernah menuliskan Injil. Yesus tidak pernah menuliskan kitab. Karena diri Yesus sendiri itulah firman. Makanya kita percaya logos, ya, firman menjadi manusia. Ini yang membuat dia berbeda. Dan karena itu kita tidak percaya setelah Yesus ada nabi. Yang setelah Yesus adanya rasul. Siapa rasul? Rasul itu adalah orang-orang yang diutus oleh sang firman itu sendiri. Makanya rasul-rasul itu mereka menuliskan tentang firman itu. Sedangkan nabi-nabi bicara tentang firman yang akan datang. Rasul-rasul bicara tentang firman yang sudah datang. Itulah mungkin perbedaannya. Makanya setelah Yesus kita percaya hanya ada rasul. Tapi rasul itu mesti bicara tentang Yesus. Nah ini mungkin perbedaan. Ya, ini mungkin perbedaan. Tapi orang Kristen kita harus dihadapkan pada dua pilihan itu. Kita percaya atau kita menolak. Kita menerima atau kita menolak Kristus. Hanya ada dua pilihan itu. Dan saya berharap kita semua kita menerima apa yang dikatakan Alkitab. Ya. Kenapa kita harus percaya apa yang dikatakan Alkitab? Karena mereka lah orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Kristus. Mereka menghabiskan hidupnya bersama-sama dengan Kristus, maka mereka mati untuk Kristus. Ya. Karena itu kita percaya dengan apa yang dinyatakan Alkitab. Yang ketiga, ia akan menjadi salib bagi yang dekat. Dikatakan ayat 35, dikatakan di sana, kepada Maria dikatakan dia menjadi suatu pedang yang menembus jiwamu. Yesus menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kristus menjadi perdebatan di antara manusia. Tapi bagi Maria, Kristus menjadi pedang yang menembus jiwanya. Yesus menjadi pedang yang menembus jiwanya. Apa artinya? Dari Yesus kemudian Maria akan merasakan kesakitan. Saudara, sebagai seorang tua, orang tua, tentu anak kita ketika anak kita sakit, mungkin kita jauh lebih sakit daripada anak kita. Ya, karena begitu sayangnya kita kepada dia. Maria ketika dia melihat Yesus, Yesus sudah menjadi sakit hati bagi dia. Ya, sesuatu yang kemudian menimbulkan. Bayangkan saudara sejak kecil, kurang lebih 2 tahun begitu, dia sudah mau dibunuh oleh penguasa pada saat itu, Herodes. Karena itu Maria harus pergi ke Mesir untuk menyelamatkan anaknya itu. Kemudian belum lagi dalam pelayanan Yesus, ya, Yesus seringkali ditolak. Yesus seringkali dikatakan kerasukan. Bahkan bagian akhir daripada kehidupan Yesus, Maria sendiri melihat Yesus itu. Ya. Yesus dipukul, diludahi, dicambuk, dan terakhir dia disuruh pikul salib. Dan Maria ada di situ melihat Yesus. Dan bagian akhir Maria melihat Yesus tergantung di salib. Dan Yesus berkata, ibu inilah anakmu. Saudara, orang tua siapa yang tidak sakit melihat itu? Makanya Yesus itu bukan tokoh agama yang mati karena accident, ya, karena kecelakaan, bukan. Yesus mati karena sebuah perencanaan oleh Allah. Allah dari awal sudah merencanakan dia akan menanggung dosa-dosa manusia dengan cara dia mati di atas kayu salib. Dan karena itu bagi orang Kristen, ya, ketika kita dekat dengan Kristus sama seperti Maria, kita pun akan merasakan salib yang sama. Saudara, pohon Natal ini sebentar lagi bulan Januari kita akan ringkas ini pohon, kita masukkan ke dalam kotak. Tapi salib tidak bisa kita ringkas. Salib adalah sesuatu yang kita pikul sampai kemudian kita bertemu dengan Bapa. Dan iman yang saudara miliki sampai hari ini bukan iman yang cuma datang diajarkan, diciptakan di ruang-ruang teologi, di kelas-kelas, lalu diajarkan kepada saudara. Bukan. Iman ini berasal daripada Kristus. Diajarkan secara turun-temurun oleh para rasul. Dan para rasul mati karena memikul salib itu. Kemudian rasul-rasul itu mengajarkan kepada murid-muridnya. Dan para orang Kristen percaya. Dan begitu terus. Dan
sepanjang sejarah kehidupan iman yang kita miliki hari ini, iman yang saudara punyai hari ini, itu iman yang diwariskan oleh darah para martir, oleh darah kesetiaan, oleh darah kesalehan, oleh darah cinta kepada Allah. Dan darah itu kemudian, iman itu kemudian kita wariskan sampai saat ini. Dan puji Tuhan, iman itu pun kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan begitu seterusnya sampai Tuhan datang. Amin saudara. Itulah kehidupan Kristen. Jadi iman kita bukan iman yang ecek-ecek saudara. Iman kita adalah iman yang diwariskan. Dia melewati pedang daripada orang Romawi. Dia melewati moncong-moncong senapan dan bayonet daripada orang komunis. Dan sampai sekarang iman itu kita hidupi sampai saat ini. Saudara, salib Kristus adalah suatu hal yang harus kita pikul. Sampai kita menutup mata kita dan jiwa kita bertemu dengan Bapa di sorga. Amin saudara. Amin. Saya akan mengakhiri bagian firman Tuhan ini. Saya ingin mengajak kita untuk melihat atau mungkin mendengar ya satu lagu ya. Lagu ini judulnya semirip dengan judul khotbah yang saya pilih, atau tepatnya saya mengambil judul khotbah yang sama. Judulnya What Child It Is. Ini bicara tentang siapakah bayi Natal itu. Penulis daripada lagu ini adalah William Dix. Dia menulis kurang lebih tahun 1865. Dan biasa kita kalau Natal kita selalu mendengarkan lagu-lagu Natal seperti ini. Nah, mungkin lagu-lagu Natal seperti ini akan sangat jarang lagi kita dengar. Karena orang-orang sudah mulai melihat Natal hanya sebagai holiday ya, liburan saja. Tapi tidak melihat maknanya. Tapi lagu ini cukup bagus karena lagu ini bicara tentang siapakah bayi yang digendong oleh Maria itu. Ya, bayi itu bukan sembarang bayi itu kemudian akan menghadirkan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Penulis diinspirasi dari Yesaya pasal 9 ya, tentang kelahiran Raja Damai. Saya ingin saudara melihat bagian firman Tuhan ini. Bisa. Lagu ini. Ya, okay.
His flesh and blood He offers. His life released Himself our feast. He dying death devours. Here in His death, the Word made flesh, in glory now appearing. For risen light has scattered night, the Holy One revealing. This is Christ the King, Yahweh our God, our souls longing. See the Father's name in Christ the Son of Mary. Amin. Saudara, bayi Natal yang kita rayakan kelahirannya, dia bukan bayi Natal yang biasa. Dia raja kemuliaan dan raja atas segala ciptaannya. Amin, saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat karya-Mu bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu yang hari ini datang menghampiri jiwa kami. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Engkau melalui peristiwa-peristiwa Natal ini. Ajar kami merenungkan kembali keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar supaya kami bisa tekun hidup di dalam keselamatan yang telah Engkau tawarkan kepada kami, yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus, Engkau juga mengajarkan kami supaya kami tekun memikul salib Tuhan. Tentu kami dalam hidup ini Engkau akan memberikan sukacita kepada kami. Tapi kami tahu ada bagian-bagian dalam kehidupan ini yang dimana karena dunia membenci akan Engkau, mereka pun membenci kami sebagai pengikut-Mu Tuhan. Tapi ajar kami untuk tetap setia memikul salib yang telah Engkau izinkan kepada kami untuk kami pikul. Supaya kehidupan kami terus semakin hari semakin diubah sesuai dengan gambar anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan saudara. Apa saudara pernah ingat nggak? Ada sekian tahun kalau kita mengikuti acara Natal dan di toko-toko atau di tempat-tempat hiburan atau apa, mereka tulis begini, Merry Xmas, Merry Xmas. Waktu itu saya pernah tanya, itu Xmas itu apa? Xmas itu Christmas. Atau mungkin ada di antara saudara yang pernah ngirim selamat Natal pada teman dengan tulisan Xmas. Saudara, dunia mau mengganti Christ dengan X.
Dunia mau mengganti X, Christ dengan Mr. X. Sudah tahu kan Mr. X itu adalah seorang yang tidak diketahui. Siapa itu Mr. X? Dunia mau mengganti Kristus dengan Mr. X. Tapi saudara, nyata Kristus yang mau diganti oleh dunia dengan Mr. X, ternyata dia adalah seperti firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapakah atau seperti apakah bayi yang baru lahir itu? Bayangkan saudara, Simeon waktu melihat, waktu menatang, terus dia berkata, "Ya Tuhan, biarkan aku pergi sekarang." Sepertinya dia sudah puas, sudah sangat mengerti bahwa yang dia pegang, yang dia peluk itu adalah Kristus, Sang Penyelamat. Itu yang kita rayakan tiap tahun. Bukan hanya rayakan, tapi kiranya Kristus hidup dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara, saya hanya satu pengumuman disampaikan pada saudara, yaitu bulan ini adalah sudah bulan Desember. Bulan terakhir adalah tahun 2022. Seperti saudara tahu bahwa Gereja Rehoboth Jemaat Bandung tidak pernah mengedarkan les, ya, sumbangan untuk Natal. Meskipun kita tahu bersama-sama Natal selalu mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Tapi setiap Natal Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mempunyai sebuah kebiasaan yang baik, yaitu kita memberikan persembahan syukur pada Tuhan. Kalau kita merenungkan, merefleksikan apa yang Tuhan sudah lakukan untuk kehidupan kita. Dari bulan Januari, 1 Januari sampai sekarang. Kita melewati pandemi, kita melewati tekanan ekonomi dan sebagainya. Kita melewati mungkin sakit penyakit. Dan kita bisa sehat sampai sekarang, beribadah dengan penuh ucapan syukur. Itu karena Tuhan begitu baik. Tuhan berikan anak, Tuhan berikan cucu, Tuhan berikan segala sesuatu. Kesehatan untuk kita semua, patut kita memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan saudara bisa masukkan itu dalam envelope persembahan syukur yang sudah tersedia. Dan itu sebagai bukti bahwa kita mengucap syukur atas berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita selama 1 tahun lamanya. Ya, terima kasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih kami dapat menyelesaikan ibadah pagi hari ini dari awal sehingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga kami mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Engkau persiapkan kami semua untuk mengucap syukur pada kegiatan-kegiatan akhir tahun, yaitu perayaan Natal dan juga perjamuan kudus dan dapat ayat emas dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, tetap berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi pandemi ini. Mengucap syukur karena kasusnya sudah mulai menurun. Kami berdoa untuk pemerintah yang akan mengatasi tekanan ekonomi pada akhir tahun ini dan tahun depan. Tuhan tolong sehingga hikmat dari Tuhan saja yang dapat pemerintah kami dapat mengatasi ini semua dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan berikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya dan persembahan syukur untuk Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai, memberkati, memelihara kami secara pribadi dan keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Kami ucap syukur untuk berkat Tuhan dalam kehidupan kami semua.
Terima kasih Bapa. Kami Tuhan akan masuk dalam minggu yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat datang di Gereja Rehoboth. Mari siapkan hati untuk beribadah bersama. Ibadah umum 1 dan 2 sudah dilaksanakan secara onsite. Mari hadir secara langsung dan bersekutu bersama di rumah Allah. Rekaman ibadah dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Mari bergabung bersama Natal Single Interdenominasi se-Jawa Barat dengan tema I Am the God Your Healer. Senin 19 Desember 2022 pukul 6 sore di Grand Eastern Jalan Pasir Kaliki, Bandung dengan pembicara Pendeta Daniel Panji dan Pendeta Gloria Atmaja. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Sepanjang bulan Desember, kita akan disegarkan oleh firman Tuhan seputar peristiwa Natal. Pastikan Anda selalu hadir di ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, di penghujung tahun ini, mari kita sama-sama naikkan syukur dan sambut tahun yang baru dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.